warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Arum Cahya Devi, NIM 14014190004. Saya di sini akan membahas tentang apa sih buku saku itu. Nah, buku saku adalah buku yang berukuran kecil, praktis, karena dapat dibawa kemana saja, yang di dalamnya berisi informasi berupa materi maupun informasi lainnya. Nah, tentunya apa sih fungsi dari buku saku itu sendiri? Nah, fungsi dari buku saku banyak sekali. Yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi atensi yaitu buku dicetak dengan kemasan kecil dan full color sehingga dapat menarik perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi materi. Yang kedua ada fungsi afektif. Fungsi afektif buku saku terdapat gambar pada keterangan materi sehingga dapat meningkatkan kenikmatan siswa dalam belajar. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Penulisan rumus dan gambar dapat memperjelas materi yang terkandung dalam buku saku. Yang keempat ada fungsi kompensatoris. Penulisan materi pada buku saku yang singkat dan jelas dapat membantu siswa yang lemah membaca untuk memahami materi dalam teks. Yang kelima ada fungsi psikomotoris, yaitu penulisan buku saku yang singkat dan jelas dapat mempermudah siswa untuk menghafalkannya. Yang terakhir, yang keenam, ada fungsi evaluasi, yaitu penilaian kemampuan siswa dalam pemahaman materi dapat dilakukan dengan mengerjakan soal evaluasi di dalam buku saku. Nah, selanjutnya setelah mengenal apa buku saku, fungsi buku saku, tentunya buku saku sendiri mempunyai manfaat ya. Manfaat dari buku saku ada yang pertama ada penyampaian materi menggunakan buku saku dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas, menyenangkan, dan menarik karena desain dari buku saku yang dicetak dengan full color. Yang ketiga, ada efisien dalam waktu dan tenaga. Buku saku dicetak dengan ukuran kecil dapat mempermudah siswa dalam membawanya dan memanfaatkannya kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, ada penulisan materi dan rumus yang singkat dan jelas pada buku saku dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang terakhir yaitu ada desain buku yang menarik dan full color dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Nah, itu tadi ada pengertian buku saku, fungsi buku saku, dan manfaat buku saku. Perkenalkan, nama saya Alika Firda Mariska, NIM 14014190036. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Vika mengenai pengertian buku saku, fungsi buku saku, dan manfaat buku saku. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku saku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku saku yaitu yang pertama, konsistensi penggunaan simbol dan istilah pada buku saku. Yang kedua, penulisan materi secara singkat dan jelas. Yang ketiga, penyusunan teks materi pada buku saku sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Yang keempat, memberikan kotak atau label khusus pada rumus, penekanan materi dan contoh soal. Yang kelima, memberikan warna dan desain yang menarik pada buku saku. Yang keenam, ukuran font standar isi adalah 9-10 poin dan jenis font menyesuaikan isinya. Yang terakhir, jumlah halamannya kelipatan dari 4. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan halaman kosong. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan buku saku. Tahapannya adalah yang pertama, menganalisis materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, petakan apa saja hal yang ingin dijabarkan. Yang ketiga, pengembangan materi dari berbagai sumber. Yang keempat, urutkan setiap bab atau subbab, jangan sampai berantakan. Yang kelima, menggunakan kalimat yang lugas, tegas, dan efektif. Yang keenam, melengkapi materi dengan foto dokumentasi atau gambar ilustrasi. Dan yang terakhir, pembuatan buku saku dengan ukuran 9x12 cm dan penulisannya menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 11.
Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan buku saku. Kelebihan buku saku. Yang pertama, buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku dan mudah dibawa. Yang kedua, dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah dibawa. Yang ketiga, buku saku mudah dipahami peserta didik. Yang keempat, buku saku menyajikan warna-warna yang menarik belajar peserta didik dan disukai anak-anak. Yang kelima, buku saku menjelaskan materi secara jelas dan sederhana atau singkat yang memudahkan pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir, dalam perbaikan atau revisi buku saku mudah dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan buku saku. Yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bahan cetak yang tebal akan membosankan dan mematikan minat peserta didik yang membacanya. Yang ketiga, apabila dijilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak atau sobek. Yang keempat, penulisan bahasa yang terlalu tinggi sehingga membuat peserta didik sulit untuk memahami. Dan yang terakhir, materi pokok yang dijelaskan terlalu banyak, tidak langsung pada intinya, sehingga membingungkan para peserta didik. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.